Teman-teman, pagi hari ini saya akan membuat vlog tentang Masjid Jami Lasem. Ikuti perjalanan saya ya. Ayo. Teman-teman, kompleks Masjid Jami Lasem adalah salah satu cagar budaya yang ada di Jawa Tengah. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Jami Lasem berada di sebelah Jalan Raya Pantai Utara, Semarang, Surabaya. Sebelah timur Masjid Lasem berbatasan dengan jalan dan bekas alun-alun Lasem. Teman-teman, sejarah berdirinya Masjid Jami Lasem sedikit banyak mempunyai keterkaitan dengan sejarah kota Lasem. Di dalam Babat Lasem disebutkan beberapa tokoh yang dikenal hingga saat ini, antara lain ada Bodro Santi, Nyai Ageng Maloko, Binangun, Binangti, Santi Puspo, Mbah Srimpet, dan juga Sultan Mahmud. Di antara tokoh-tokoh tersebut yang dihubungkan dengan pendirian Masjid Jami Lasem menurut tradisi lisan adalah Mbah Srimpet. Mbah Srimpet atau Pangeran Tejokusumo I adalah bupati yang pernah memerintah Lasem. Kompleks Masjid Jami Lasem terdiri dari bangunan ruang utama, pawestren, serambi, kompleks makam, serambi tambahan, dan bangunan lain yang didirikan baik itu di halaman belakang maupun di samping Masjid Lasem. Dan ini adalah ruang utama. Benda-benda yang ada di ruang utama ini mimbar, kemudian jam, di sebelahnya jam yang dipasang mendatar itu adalah hiasan dinding, namun sebetulnya ini adalah prasasti. Dan di Masjid Lasem ini ada 5 prasasti, 4 berbahasa Arab dan 1 berbahasa Jawa. Kita bisa melihat itu ada tahun 1829. Arsitektur bangunan ruang utama Masjid Jami Lasem merupakan bangunan tradisional Jawa beratap tumpang yang di atasnya terdapat hiasan kemuncak. Dan teman-teman, ada 3 pintu untuk bisa memasuki ruang utama ini, dan di sebaliknya yang ada di pintu selatan itu adalah ruang pawestren. Pawestren berasal dari kata pawestri yang artinya wanita. Pawestren biasanya terdapat di masjid-masjid agung kuno di Jawa pada abad ke-15 sampai 20 Masehi. Pawestren digunakan sebagai tempat sholat bagi perempuan, dan pawestren Masjid Jami Lasem ini terletak di sebelah selatan ruang utama. Pintu masuk pawestren terletak di sisi selatan yang berhubungan langsung dengan tempat wudhu wanita. Yang kita lihat ini adalah serambi Masjid Jami Lasem. Dulu serambi Masjid Lasem ini berupa bangunan beratap limas. Langit-langitnya terbuat dari kayu. Namun sekarang diadakan perombakan dan menghasilkan bentuk bangunan seperti sekarang ini. Nah, ini adalah komplek makam. Komplek pemakaman terletak di sebelah
barat, dan utara bangunan Masjid Jami' Lasem. Beberapa makam ada yang diberi cungkup seperti makam Mbah Sambu, Kiai Haji Maksum Ahmad, Nyai Nuria, dan Kiai Haji Ahmad Sakir, yang semuanya terletak di utara bangunan Masjid Jami' Lasem. Ini adalah makamnya Mbah Sambu. Bentuk cungkupnya berarsitektur Timur Tengah. Itu kan kelihatan kubahnya. Mbah Sambu ini adalah menantu dari Adipati Lasem yang makamnya ada di sebelah barat Masjid Jami' Lasem, yang bernama Tejo Kusumo pertama, atau lebih dikenal sebagai Mbah Srimpet. Nah, itu kelihatan joglonya. Sebelah baratnya joglo itu adalah makamnya Mbah Srimpet. Sebuah bangunan yang berbentuk rumah gadang, arsitektur khas rumah tradisional Minangkabau, ini ada di komplek Masjid Jami' Lasem. Dan fungsi dari rumah gadang ini adalah, rumah gadang ini 3 lantai. Yang lantai pertama itu digunakan untuk wudhu, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian lantai yang kedua itu nanti rencananya digunakan sebagai tempat perpustakaan, dan lantai ketiga adalah sebuah bangunan, sebuah ruang bangunan yang rencananya digunakan untuk museum Masjid Jami' Lasem. Nah, ini kebetulan saya bertemu dengan salah satu nadir Masjid Jami' Lasem yang bersedia menemani kita melihat-lihat ruangan-ruangan, baik itu yang ada di lantai 1, lantai 2, maupun lantai yang ketiga yang nantinya akan digunakan untuk museum Masjid Jami' Lasem. Iki rencanane kaya joglo wis ngene. Nah, menyesuaikan adat. Oh, jadi yang tengah. Oh, gitu ya. Joglo kanan kiri Minangkabau. Teman-teman, ada yang istimewa di ruangan museum Masjid Jami' Lasem di lantai 3 ini. Kan di ruangan ini itu ada banyak sekali jendela-jendela, dan jendela ini adalah jendela kayu. Jendela kayu ini dapat diputar, dan istimewanya adalah jendela kayu ini bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran yang rencananya nanti sampai 30 juz. Itu kan. Ini adalah sebuah buah karya yang luar biasa ya. Ini bisa tahun piro? Apa nih? Tahun pembuatannya? Buatannya lebih sekitar setahunan ini. Ini tahun berarti sekitar tahun 2019 ya. 2019 2020-an ya.
Baru tahap. Jadi berapa persen? 50%. 50% sih ya. Itu durung perpustakaan kan? Teman-teman, di belakang ini ada warung kopi. Di belakang masjid itu ada warung kopi ya. Sekarang saya mau ngopi dulu di belakang Masjid Jami Lasem. Nah ini ya. Kopi, yang suka kopi itu suami saya. Teh mana? Mas pesen teh satu nggih. Botol satu. Ini teman-teman, kopi lelet di Lasem. Tapi saya pesennya teh saja. Saya takut kalau ngopi. Teh. Teh panas nggih. Teh satu. Masih gawe anu iki Mas, masjid. Ngopi ngundung masjid. Sing dodol iki santri tapi bagus sih. Ali Daya atau anu? Ayo salah. Iya, Mas. Oh, anu Ria. Gus Siap. Anone ke Gus Asik ya? Nggih. Teh dulu setelah perjalanan jauh. Teman-teman, ini tadi saya ngopi ya di belakang masjid, di yang jualan kopi ini, kangkang ini, mas-mas pondok Di bawah pohon ketapang. ngopi di bawah pohon ketapang ya. Ini. Dan sekaligus tadi saya masuk ke masjid untuk membuat vlog tentang Masjid Lasem. Ini kopinya, dan ini teh saya sudah habis banyak ini karena saya tadi habis goes jauh banget. Sekian dulu ya teman-teman untuk vlog saya hari ini. Rokokan Bali. Masih lagi nih sak rokokan sih lagi Bali gitu. Terima kasih sudah mengunjungi vlog kami, vlog saya ya, yaitu vlog Yanti Lasem dengan kopi Lasem. Ini teh Lasem. Teman-teman, sekian dulu ya untuk video saya pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube saya, yaitu Yanti Lasem. Ini saya berada di belakang Masjid Lasem.